Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Kampung Pengantin bagian keempat oleh Ilma Nura dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Pada episode kemarin diceritakan Wak Kodir sengaja untuk menjenguk sang ibu yang lagi sakit. Selepas itu dia harus kembali pulang ke kampung pengantin. Wak Kodir memarkirkan mobil kijangnya di depan pagar rumah. Dengan wajah lesu ia berjalan menyusuri halaman rumah yang cukup luas. Rumah Wak Kodir di kampung pengantin tak kalah megah dengan rumah Rojak, Asep dan Parman. Hanya saja gayanya yang klasik. Lalu dicarinya Malik untuk bertanya apakah pemuda itu didatangi lagi oleh Sekar atau tidak. Ia masih penasaran dengan tingkah Malik akhir-akhir ini. Kemudian seseorang berjalan masuk ke dalam pagar yang sengaja tak Kodir kunci atau tutup. Dia Sumarno, tetangganya. Pak Kodir, permisi. Saya mau mengantar undangan pernikahan anak saya. Kodir sempat terdiam. Anak bapak yang mana? Neng Sinta. Wah, alhamdulillah selamat. Selamat Pak. Sip, insya Allah saya datang. Malik juga ya Pak, undangannya sekalian saja. Ya, enggak apa-apa, nanti saya ajak dia. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Gak minum dulu Pak? Enggak Pak, terima kasih. Mari. Ya, semoga. Waalaikumsalam. Dalam langkahnya ia memikirkan sesuatu tentang pernikahan anak Sumarno. Sekar sudah bangkit kembali. Itu berarti korban akan terjadi lagi usai 1 tahun lalu. Namun apa yang harus ia berbuat? Ki Jabrik yang dulu menolongnya pun sudah tewas di tangan wanita itu. Sial. Pria itu mengumpat dalam hati. Semenjak kedatangan Malik semuanya jadi kacau. Rahasia puluhan tahun harus terbongkar. Dan wanita jalang itu kembali datang. Semua ini gara-gara Malik. Kodir geram. Hingga satu ide muncul dalam pikirannya. Persetan dengan kepedulian sang ibu dan pada cucunya. Yang penting semua rahasia yang sudah keluarganya tutup rapat-rapat harus terkuak hanya gara-gara pemuda ingusan. Aku harus jodohkan Malik dengan gadis desa ini. Ya. Itu rencana yang bagus untuk menyingkirkan Malik. Siapa suruh dia datang kemari? Bocah edan. Sementara itu Malik mengendap-endap memasuki pagar besi samping rumah Pak Rojak. Semenjak pria tua itu berkata, jika Yani dimasukkan ke RSJ, ia seolah tak yakin. Ia penasaran hingga nekat untuk masuk tanpa izin pada pemiliknya. Ada tumbuhan rimbun. Ia bersembunyi di sana lalu meloncat pelan ke arah bawah jendela. Pelan, kepalanya ia angkat untuk mengintip keadaan di dalam. Suasananya sepi. Ruangan seperti kamar pribadi tetapi entah kamar milik siapa seperti tak pernah terpakai. Anehnya, jendela itu tak pakai besi teralis seperti yang lain. Dan ketika Malik tarik nyatanya tak dikunci. Entah itu memang rezeki pemuda itu dipermudah masuk ke rumah ini.
Jendela ia angkat pelan-pelan agar tak menimbulkan suara kreket-kreket, lalu dengan mengangkat lebar dan tangan kanannya menahan di dan jendela, lalu masuklah Malik ke dalam. Agak susah tapi beruntungnya ia berhasil. Kamar ini sepi dan senyap, aromanya harum melati dan seperti ada bau asap dari kemenyan. Lantas ia berjalan mengelilingi kamar itu. Dilihatnya sebuah cawan kecil berisi minyak kemenyan yang dibakar. Kok bakar kemenyan sih? Emangnya ini kamar apaan? Selanjutnya Malik kembali melihat-lihat isi kamar itu. Perabotannya biasa saja, tak ada barang antik atau barang aneh yang berhubungan dengan mistis selain menyan. Hanya ada cermin besar sekali. Malik pun tampak seluruh badan ketika menghadap cermin itu. Lantas ia menilik tubuhnya sendiri, berpose seperti model-model majalah dewasa. Aku ganteng juga ya. Kenapa aku milih jadi blogger dibanding model ya? Kembali ia berjalan memasuki sebuah ruang. Ruang lagi yang tanpa memakai pintu penutup. Ruangan itu gelap dan Malik menyalakan lampunya. Ruangan menyala. Mata Malik membelalak seketika melihat isi ruangan itu. Ada cawan berisi kemenyan seperti di ruang sebelumnya, tetapi ini lebih besar. Ada lukisan wanita yang jantung Malik bergetar hebat. Ia merasa takut melihat sorot mata dari lukisan perempuan itu. Perempuan dalam lukisan itu seolah menatapnya tajam. Perempuan dalam lukisan itu mirip sekali dengan setan wanita yang mendatanginya di rumah ini juga, Sekar Sari. Siapakah sosok itu? Apakah setan wanita itu yang dipuja Pak Rojak untuk pesugihannya? Ketika Malik anteng melihat lukisan perempuan itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju kamar ini. Malik terkaget dan cepat ia berlari ke pojok ruangan bersembunyi di balik kain korden. Seorang pria bertubuh tambun, rambutnya setengah botak dan sudah beruban. Ia masuk ke ruang itu dan duduk bersila menghadap meja yang tersedia beberapa persembahan berikut cawan berisi kemenyan. Ia adalah Pak Rojak. Pria itu seperti bersemedi sambil berkomat-kamit. Malik melihat semua itu dengan hati gusar takut ketahuan. Sampai pada Pak Rojak mengeluarkan sebuah foto seorang pria. Foto itu diletakkan di atas cawan berisi air kembang 7 rupa dan melanjutkan lagi membaca mantra. Malik menutup mulut. Ia tak menyangka jika Pak Rojaklah yang menyembah perempuan setan itu untuk pesugihan. Benar kata Wak Kodir, Pak Rojak pula dalam kematian Karyono. Sudah lama aku ingin mendapatkan kekayaanku lagi. Di kampung ini susah sekali yang menikah. Sampai setahun sekali kayaknya. Untung saja si Danang mau nikah. Pak Rojak tertawa girang lalu menaburkan beberapa kembang lagi ke cawan itu. Wahai lelembutku, wahai Raden Sekar Sari, aku mendatangimu untuk memberikan tumbal yang kau mau. Datanglah, datanglah, sambut persembahanku dan terimalah. Udara di dalam ruang itu seakan tersedot ke arah di mana Pak Rojak mengangkat kedua tangannya. Sesekali membungkukkan tubuhnya menyembah lukisan wanita itu. Angin tertiup kencang. Jendela tertutup dan terbuka secara kasar menimbulkan suara gaduh.
Ditambah hawa menjadi panas dan ada asap keluar dari cawan yang berisi kemenyan itu. Sosok Sekarsari muncul dengan wujud wanita cantik. Malik terdiam kaku di tempat. Sepertinya wanita itu mengetahui keberadaan Malik, tapi tak ia beritahukan pada si pria tua itu. Bagus Rojak, kau pengikutku yang patuh. Setahun ini kau tak memberiku tumbal, tetapi ku maafkan. Hanya saja aku ingin tumbal istimewa Rojak. Jika kau berhasil mendapatkannya, kau bukan hanya kaya, tetapi juga punya ilmu yang kuat. Malik terkejut sama seperti Rojak. Namun selanjutnya Rojak senang bukan main. Tumbal apa itu, Raden? Kau harus mendapatkan nyawa seorang pemuda. Bukankah tumbal kau semua itu pemuda? Dia pemuda yang ku mau selama ini. Kau harus mendapatkannya. Siapa itu, Raden? Dia Malik. Apa? Suara itu bukan suara Rojak, melainkan suara Malik yang terlanjur teriak karena dirinya akan dijadikan tumbal. Raden Sekarsari tersenyum puas, sedangkan Rojak memandang Malik dengan penuh amarah. Sedang apa kau di sini, kurang ajar, anak kurang ajar? Bentak si pria tua itu. Malik lalu berdiri. Oh, jadi bapak yang melakukan pesugihan dan tukang ngasih tumbal nyawa orang kesuliman itu? Teriak Malik lantang serta menunjuk wujud Raden Sekarsari di belakang Rojak. Jangan kurang ajar kau, Malik. Kelakuanmu tak sopan. Akan kuadukan kau pada uakmu. Silakan saja. Lagi pula rahasia bapak akan ikut terbongkar. Mendengar itu Rojak geram. Ia menghampiri pemuda itu dan menarik kerahnya. Sini kau ikut aku. Lepaskan dia, Rojak. Tiba-tiba Sekar berseru membuat Rojak menoleh heran. Kenapa, Raden? Bukannya Raden ingin nyawa anak ini? Kau lupa, tumbalku harus seorang pemuda yang baru menikah 1 hari. Sedangkan dia hanya seorang pemuda yang tak memiliki pasangan. Rojak diam sejenak. Ada benarnya juga, ia sempat lupa. Lebih baik kau urus dulu tumbal yang akan kau sembahkan hari ini padaku. Baru urus anak itu. Lagi pula aku tak ingin terburu-buru memakan dia. Aku ingin menyiksanya secara perlahan dulu. Ia tertawa lantas menghilang entah kemana. Rojak pun menarik Malik ke rumah dan mendorongnya. Pergi sana anak setan. Jangan kau coba-coba lagi masuk ke rumahku. Diam-diam ya. Oh, kalau izin dulu baru boleh. Sana pergi. Malik akhirnya ngacir setelah memergoki apa yang dilakukan Rojak dan setan wanita itu. Namun, apa maksud setan wanita bersama Sekar itu dengan menyiksaku perlahan? Sepulangnya Malik ke rumah uaknya, ia melihat Qadir tengah duduk merenung di kursi ruang tengah. Malik duduk menghampiri. Kenapa, Wak? Tidak ada apa-apa, Malik. Kau dari mana saja? Sebenarnya Malik habis dari rumah Pak Rojak. Dan Wak tahu nggak apa yang Malik temukan di sana? Apa itu? Ternyata dugaan Wak tentang pesugihan Pak Rojak itu benar. Pak Rojak yang bunuh Karyono buat jadi tumbal. Qadir tertarik. Ia menajamkan pendengarannya dan ikut serius menanggapi. Maksud kamu? Tadi Malik diam-diam masuk ke rumah bapak tua itu. Niatnya cari Yani. Malah masuk ke kamar yang ada ruangan aneh. Ruangan itu tempat Pak Rojak memuja sosok siluman. Wujudnya perempuan cantik. Apa kamu bilang? Kamu gila, Malik? Berani-beraninya kamu masuk rumah orang tanpa izin dan mencampuri urusannya. Loh, kok Wak marah? Bukannya Wak yang bilang juga kalau Pak Rojak itu main pesugihan. Tapi tak begitu juga caranya, Malik. Lantas, seperti apa cara yang Wak maksud? Tanya dengan baik-baik. Ya nggak bakal ngaku lah, Wak. Sudahlah, jangan urusi orang tua bangka itu. Karena Wak tak mau tanggung jawab jika terjadi sesuatu padamu.
Oh iya, besok ada kita datang ke undangan anak Pak Sumarno. Sinta nikah. Sinta? Aku tak kenal. Ngapain undang aku? Sudahlah Malik, ikutin apa kata awakmu ini. Jika kamu masih ingin tinggal di sini dan menyelesaikan misi konyolmu itu. Ucap Wak Qadir tegas. Malik saja sampai heran. Kenapa sikap Waknya menjadi berubah usai perjalanan jauhnya? Apalagi jika sudah membahas masalah pesugihan. Iya Wak, besok Malik ikut. Oh ya, Wak mau tanya, apa kamu masih sering dapat teror mistis lagi? Ngapain Wak bertanya hal itu lagi? Bukankah waktu Malik dikirim pesan lewat cermin saja Wak malah tak percaya? Wak cuma bertanya Malik, makin kesini kamu makin kurang ajar. Mendengar itu Malik jadi lebih heran. Waknya menjadi temperamen, sedikit-sedikit bentak dan ancam. Sudah tidak ada Wak, jawab Malik dusta. Qadir mengernyit heran. Syukurlah, jawabnya dusta juga. Karena pria itu belum yakin jika jawaban keponakan benar. Ia masih curiga karena sikap Malik makin gencar mengungkap kasus itu. Apalagi Malik sudah mengetahui rahasia rojak yang sebenarnya, yang dari dulu pun ia sudah mengetahuinya. Untung ae Malik nyongkok jika kasus Karyono iki dalange rojak, ungkap Qadir dalam hati. Lalu pria itu berdiri meninggalkan Malik di ruang tengah. Qadir masuk ke dalam kamarnya yang dari awal kedatangan Malik ia tak memperbolehkan siapapun masuk ke sana, terutama Malik. Malamnya Malik lagi gelisah. Di atas ranjang tubuhnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Pikirannya melayang pada sebuah foto yang digenggam rojak siang tadi. Ia khawatir ingin sekali menyelamatkan lelaki itu. Namun ia juga tak tega jika pernikahan lelaki itu berantakan. Terlebih Malik yakin jika lelaki bernama Danang tak akan percaya dengan apa yang ia katakan. Lantas tubuhnya terduduk tegak. Ia meremas bagian depan rambut gondrongnya. Lalu teringat pada sebuah benda yang ia temukan di dalam bus. Benda yang mirip dengan milik neneknya yang sempat Malik tolak. Sebelumnya ia berniat mengembalikan kalung berbandul koin bertuliskan tolak dan itu pada rojak, karena ia yakin pria tua itu pemiliknya. Namun karena waktu tak memberi kesempatan sampai Malik mengetahui sesuatu dari rojak, dan ia pun enggan mengembalikan benda itu. Ia pun mengambil benda itu dari dalam laci, lalu digenggamnya dan Malik mencoba keluar rumah lewat jendela kamar. Beruntung ia berhasil keluar melewati jendela tanpa suara. Semoga saja tak membangunkan Waknya. Malik mulai berjalan dan memanjat pagar kayu yang tak tinggi itu. Setelah di luar pagar, ia pun lari bergegas menuju rumah Danang. Ia tahu rumah lelaki itu dari undangan yang dikasih oleh Waknya. Malik sempat kaget juga, ternyata yang menikah dengan perempuan bernama Sinta itu lelaki yang fotonya di bawah rojak. Ternyata pernikahannya juga diadakan di rumah si lelaki. Katanya karena keluarga lelaki kaya raya, sedangkan keluarga perempuan biasa saja. Jadi semua tetek bengek pesta pernikahan pihak laki-laki yang menanggung syarat pernikahan diadakan di rumah lelaki. Alhasil Malik pun girang. Ia tak harus susah-susah mencari rumah lelaki itu. Ketika sampai, benar saja rumah Danang sangat megah dan luas. Ya, karena Danang anak lelaki satu-satunya Pak Parman di kampung ini. Orang kaya pertama di kampung Sekarsari selain Asep, Rozak dan Waknya Qadir. Ia masuk karena pagar terbuka. Di halaman rumahnya sudah didekorasi untuk besok. Banyak orang-orang tengah bekerja. Semuanya berlalu lalang sibuk sendiri. Ini kesempatan Malik masuk tanpa izin untuk bertemu Danang. Di dalam rumah tak kalah megah. Perabotan yang antik dan juga pasti mahal-mahal. Di dalam tak didekor sepenuhnya, hanya dihias dengan bunga dan lampion. Orang-orang tak memperdulikan Malik yang tengah celingukan mencari di mana Danang. Akhirnya ia nekat bertanya pada salah seorang di sana yang tengah memasang karpet.
Misi Mas, Mas Danangnya di mana ya? Saya temannya mau ketemu. Oh, ada di kamar Mas. Beliau sedang istirahat setelah kecapean menyalami tamu yang hadir tadi siang. Malik mengangguk dan berterima kasih. Ia menuju kamar Danang yang ditunjukkan pegawai tadi. Siapa? Saya Malik. Malik siapa? Boleh saya masuk dulu? Ada yang ingin saya bicarakan Mas Danang? Oke, masuklah. Pintu pun terbuka. Malik masuk dengan wajah terkagum melihat kamar yang sama megah dan mewah. Sepertinya Danang tipe lelaki yang perfeksionis. Dilihat dari tatanan kamarnya yang bersih dan rapi, juga tak banyak terlihat ciri anak lelaki biasanya. Ya, seperti Malik tentunya yang senang dengan hiasan mobil miniatur, poster band rock luar negeri dan benda-benda lainnya. Maaf, Anda siapa? Saya Malik. Mau apa ya Mas Malik? Jangan panggil Mas, umur saya masih 23. Panggil nama aja Mas. Oke, baiklah. Oh ya, duduk dulu silahkan. Biar saya panggil Bibi dulu untuk buatin minum. Jangan. Saya kesini sebentar ingin memberikan sesuatu untuk berjaga-jaga. Kening Danang mengerut. Ia heran tak tahu maksud Malik apa. Besok kamu akan nikahan. Saya cuma mau beritahu kamu jika kamu bakal dijadikan tumbal oleh seseorang. Apa? Danang memekik, namun ia tak percaya. Kamu gila Malik? Siapa orang itu, Raut Danang mulai tak suka. Danang memang orang berpikiran modern, jadi ia tak akan mudah percaya hal-hal mistis seperti ini. Kamu ingat kasus tahun lalu yang menimpa Mas Karyono suami Mbak Yani? Dia juga korban tumbal seseorang di kampung ini. Danang kali ini berdiri, memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Ia berjalan mondar-mandir. Lalu? Tadi siang saya memergoki fotomu dipegang oleh orang itu dan berbicara dengan lembut yang akan menumbalkan kamu. Konyol, kamu konyol. Orang gila dari mana sih ini? Keluar kamu. Saya tak akan keluar jika Mas Danang tak mau menerima benda ini. Dan pakai besok sampai hari ketiga pernikahan kalian nanti. Saya takut terjadi apa-apa Pak sama Mas Danang. Saya hanya mencegah. Aku tak percaya bocah ingusan sepertimu tahu apa. Lagi pula aku tak pernah melihatmu sebelumnya. Kamu orang baru kan? Iya, dan kedatangan saya ke sini untuk mencari tahu kejanggalan kasus Mas Karyo dulu. Namun makin ke sini makin rumit masalahnya. Makin lebar dan makin banyak misteri yang harus saya pecahkan Mas. Dan mulai dari Mas Danang lah saya lakukan. Jika saja tumbal kali ini gagal, otomatis orang itu akan mendapatkan balasan dan terbongkar pula lah kebejatan dan kemusyrikannya selama ini. Sudahlah, tak ada waktunya bermain denganku bocah gembleng. Sana, pergi sebelum aku panggil beberapa orang. Mas, saya mohon. Enggak, sana pergi. Tunggu. Apa lagi? Saya tetap akan meninggalkan benda ini. Jika Mas percaya pakai saja. Atau Mas boleh buktikan dengan cara memakainya besok. Tapi Mas juga jangan lupa berdoa sama Gusti Allah untuk meminta perlindungan. Nah, ki simpen tak delek kene ya Mas. Ucap Malik dan menyimpan kalung itu di atas nakas. Ia pun pergi pamit. Danang memandang lama punggung pemuda itu. Ia memandang kalung itu bergantian. Namun pada akhirnya Danang tak menghiraukan keduanya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang dialami oleh Danang? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Misteri Kampung Pengantin. Seri selanjutnya bersama saya Ki Banu Asmoro. Salam Cimatres, salam misteri. Au!